Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Sismiani, NPM 1811010145, kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Profesionalisme Guru dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Yang A, pengertian profesional. Adapun secara etimologi, profesi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu profession. Sedangkan bahasa Latinnya yaitu profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keahlian atau kemahiran yang dipersyaratkan atau dituntut untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam mencapai suatu tujuan dari pekerjaan tersebut. Untuk mencapai keahlian itu, seseorang harus melalui pendidikan spesialisasi tertentu atau pada jenjang pendidikan tinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Amalia Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Husna, NPM 1811010147, kelas J, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu karakteristik guru profesional. Sebelum kita mengetahui apa saja karakteristik guru profesional, yang pertama kita akan membahas pengertian karakteristik guru profesional. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seseorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Adapun guru, secara etimologi, guru sering disebut dengan pendidik. Dari pengertian profesional berasal dari kata profesi yang berarti menunjuk pada suatu jabatan yang menuntun keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik guru yang profesional adalah ciri-ciri orang yang memiliki pendidikan formal dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang kedua, yaitu karakteristik guru yang profesional. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama, guru selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam KBM. Yang kedua, guru berusaha untuk menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru sebagai pelayan atau fasilitator dan mitra siswa agar dapat mengalami proses belajar yang bermakna. Yang ketiga, guru dapat bersikap kritis, teguh dalam membela kebenaran dan bersikap inovatif. Yang keempat, guru juga bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajarannya. Selanjutnya, guru juga berani meyakinkan pihak lain atau kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat tentang rancangan inovasi yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, guru itu harus kreatif untuk membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti tulisan ilmiah, pembuatan alat bantu belajar, atau menganalisis bahan ajar. Seperti itu akan belajar berjalan secara simultan dengan proses pembelajaran.
Adapun karakteristik guru profesional yang harus dimiliki oleh setiap guru sedikitnya ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu menguasai kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, terampil menggunakan multi atau metode pembelajaran. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Yang kelima, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Selain karakteristik guru di atas, maka ada beberapa ciri guru yang profesional. Yang pertama yaitu fisik. Adapun fisik yang pertama yaitu dari sehat jasmani maupun rohaninya. Yang kedua, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan pada anak didik. Yang kedua yaitu ada mental atau kepribadiannya. Yang ketiga, ada keilmiahan atau pengetahuan dari guru tersebut. Terus ada keterampilan dan sebagainya. Jadi seorang guru harus mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kompetensi sebagai seorang guru, yang mempunyai pengalaman serta bakat sebagai model untuk menjadi seorang guru yang kompeten. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasya Nur Oktavia, NPM 18101010146. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kami yang selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah menjadi guru yang profesional. Adapun langkah-langkah menjadi guru yang profesional, yang pertama yaitu meluruskan niat. Dalam konsep Islam, niat merupakan hal yang paling penting dalam setiap pekerjaan atau amal. Nah, apakah itu amal ibadah, amal keseharian, maupun profesi? Rasulullah bersabda bahwa amal-amal itu hanya bergantung kepada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Dalam Riyadhus Shalihin, bab 1, hadis 1. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus meluruskan niat kita, termasuk dalam profesi kita sebagai seorang guru. Nah, dengan niat yang ikhlas hanya untuk mencari ridhonya, secara sukarela kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk persembahan kita kepada Allah, sehingga kita mempersembahkan apa yang terbaik dari dalam diri kita. Yang kedua, membetulkan motivasi. Motivasi yang paling baik yaitu melakukan sesuatu yang aktualisasi diri. Nah, secara sederhana dirumuskan dalam kalimat, lakukanlah apa yang kamu sukai dan sukailah apa yang kamu lakukan. Nah, artinya pekerjaan terbaik yang kita tekuni adalah yang kita sukai. Maka sebelum memasuki profesi guru, ada baiknya kita nilai apakah kita menyukai kegiatan mengajar dan mendidik. Jika tidak, sebaiknya kita tidak berkecimpung di profesi sebagai pendidik. Nah, tetapi jika kita memang memiliki tekad untuk menjadi seorang guru atau pendidik, atau misalnya kita sudah terlanjur berkecimpung di dalam profesi sebagai guru, nah maka kita bisa berusaha sedikit demi sedikit menyukai kegiatan mendidik dan mengajar tersebut. Kenapa perlu rasa suka pada profesi guru jika ingin menjadi guru yang profesional? Karena jika kita telah suka pada suatu hal, kita akan sukarela mempersembahkan yang terbaik bagi hal tersebut. Jika kita suka mengajar, kita akan secara sukarela berusaha untuk mengajar dengan baik. Nah, selain itu, jika kita menemukan kesulitan, kita tidak akan mudah untuk putus asa atau putus semangat, sehingga kita terus melakukan peningkatan kualitas pengajaran untuk menuju profesionalisme. Yang ketiga, mempelajari materi ajar tanpa henti. Menjadi seorang guru bukan berarti kita berhenti dari belajar. Nah, sebagai guru kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang materi yang akan kita ajarkan. Jika guru paham betul materi ajarnya, ia akan lebih mudah untuk mencari penjelasan yang gamblang tetapi tetap sederhana kepada murid-muridnya. Nah, selain itu, guru yang paham betul tentang materi ajarnya akan mudah mencari perumpamaan-perumpamaan yang nyata untuk mempermudah dalam melakukan penjelasan kepada murid-muridnya.
Selain itu, guru juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan terkini tentang materi yang akan diajarkannya atau updating. Nah, pengetahuan yang up to date akan menghindari guru dari penjelasan yang salah kepada muridnya. Selain itu, saat murid mencari bahan materi yang diajarkan dari sumber selain dari guru, misalnya dari internet atau dari buku, ia tidak akan menemukan penjelasan yang bertentangan dengan penjelasan dari gurunya. Yang keempat, menerapkan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan materi ajar maksudnya yaitu menerapkan apa yang diajarkan kepada murid dan esensi ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari guru. Misalnya, seorang guru yang mengajarkan pai, maka dalam kehidupan sehari-harinya guru tersebut harus menerapkan apa yang diajarkannya. Artinya tidak bertentangan dengan yang diajarkannya seperti rajin ibadah, melakukan akhlak yang terpuji, sopan santun dalam bertutur kata, dan lain sebagainya. Ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari akan melekat di dalam diri orang yang mengamalkannya tersebut. Selain itu, penerapan ini juga akan menambah luas pemahaman dan kecintaan diri kepada ilmu yang diajarkan. Dengan kecintaan pada ilmu, guru akan secara senang menjelaskan ilmu kepada murid dengan metode yang terbaik. Pemahaman yang luas akan sangat membantu guru dalam menjelaskan ilmu yang diajarkannya kepada muridnya. Selain itu, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi contoh nyata bagi murid dan contoh adalah pola pengajaran yang paling baik. Yang kelima, yaitu mempelajari metode mengajar yang efektif. Seorang guru yang ingin menjadi profesional tentulah perlu untuk mempelajari metode-metode yang baik dan menerapkannya di dalam kelasnya atau dalam situasi lain saat mengajar kepada murid-muridnya. Cara mengajar, mengatur situasi kelas, mengoreksi yang efektif, dan lain sebagainya telah banyak dibahas di dalam bidang ilmu psikologi pendidikan dan banyak buku atau artikel yang beredar yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Yang keenam, mempelajari murid yang diajar. Selain perlu mempelajari metode ajar yang baik, seorang guru juga perlu mempelajari aspek-aspek murid yang ia ajar. Pengenalan murid ini baik secara umum maupun secara individu atau personal. Misalnya, seorang guru yang mengajar anak-anak remaja, ia perlu tahu semua aspek psikologis remaja secara umum. Selain itu, juga guru harus bisa mengenal karakter dan sifat masing-masing murid yang akan ia didik. Pengenalan ini akan lebih memudahkan guru dalam memilihkan metode interaksi, metode penjelasan, metode menjawab saat ia berhadapan dengan muridnya. Selain itu, pengenalan ini juga akan lebih memudahkan guru dalam mengimprovisasi teori metode mengajar efektif yang mungkin kurang cocok untuk diterapkan pada muridnya dan ia bisa menemukan metode yang lebih efektif untuk mengajar murid-muridnya. Yang ketujuh, memperhatikan akhlak murid. Ilmu tanpa moral adalah buta. Pendidikan yang tidak mengindahkan akhlak peserta didik akan menghasilkan generasi penerus yang berpotensi untuk menghancurkan peradaban masyarakat. Generasi yang suka atau orang pintar yang membodohi orang lain untuk kepentingannya sendiri juga lahir dari pendidikan yang hanya mementingkan prestasi tanpa mengindahkan akhlak peserta didiknya. Maka sebagai pendidik, guru perlu memperhatikan akhlak peserta didiknya, tidak peduli materi ajarnya, apakah guru matematika, sejarah, fisika. Guru tersebut tetap harus memperhatikan akhlak dari murid-muridnya. Selain itu, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi ajarnya semata. Guru juga jika ingin disebut sebagai guru yang profesional juga harus bertanggung jawab tentang kualitas penangkapan materi ajar oleh murid atau tingkat pemahaman muridnya. Imam Waqi, guru Imam Syafi'i rahimahullah, mengajarkan Imam Syafi'i bahwa ilmu adalah cahaya ya Allah yang tidak akan dianugerahkan kepada pelaku maksiat. Artinya, orang yang berakhlak jelek tidak akan mendapatkan ilmu dengan sempurna.
Ia mungkin mendapatkan pengetahuan, tetapi ia tidak akan menangkap esensi ilmu yang dipelajarinya. Nah, oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk memperhatikan akhlak murid-muridnya. Memperhatikan tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendidik akhlak terpuji dan membetulkan jika terdapat akhlak yang tidak terpuji. Syarat dalam menjadi guru yang profesional yaitu yang pertama, mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru itu dituntut untuk memiliki minimal 5 kriteria. Yang pertama, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajar. Nah, ini berarti bahwa komitmen tertinggi seorang guru adalah pada kepentingan siswanya. Yang kedua, menguasai secara mendalam bahan ajar pembelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai dengan tes hasil belajarnya. Yang keempat, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dalam belajar dari pengalamannya, artinya harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa. Dan yang kelima, seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.